Proses acara perdata. Proses acara mediasi. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional, PMN. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Kelebihan mediasi lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata. Efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak. Hasil mediasi merupakan kesepakatan, berkekuatan hukum tetap, akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Proses mediasi, proses pramediasi. Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim. Pada hari pertama sidang, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu satu hari. Apabila dalam waktu satu hari belum ditentukan, maka majelis menetapkan mediator dari para hakim. Proses mediasi. Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya dapat dilakukan. Proses akhir mediasi. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, di mana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. B. Proses acara gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri, pasal 121 Hir. Bagi penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut, pasal 120 Hir. Kompetensi relatif, pasal 118, 1, Hir. Pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi di mana tergugat bertempat tinggal, di mana tergugat sebenarnya berdiam,
jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Tergugat tidak dikenal. Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, tanah, maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak. Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan RBG. Menurut pasal 142 RBG, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tanah itu terletak. Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan, eksepsi, tentang wewenang mengadili secara relatif ini, pengadilan negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR, yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang. Apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut. Kuasa wakil untuk bertindak sebagai kuasa wakil dari penggugat, tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat, mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan permohonan, atau kuasa wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara pemohon di dalam persidangan secara lisan, memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menkeh Nomor 1/1985 Jok Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No JP 14 Februari 2011. Telah terdaftar sebagai advokat pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat tergugat dalam perkara tertentu. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di pengadilan negeri telah menyebutkan. Pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut di atas. Kuasa wakil negara pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan STBL 1922 nomor 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah, jaksa, orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkatan penunjukan yang tidak bermaterai. Perkara gugur apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur. Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan. Pasal 124 HIR. Putusan Verstek. Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan para penggugat selalu datang,
maka perkara akan diputus first take. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan first take. Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut. Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan dalam eksepsi, pertimbangan lengkap, pokok perkara, pertimbangan lengkap, pencabutan surat gugatan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat, pasal 271, 272 RV. Perubahan penambahan gugatan. Pembahasan atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Penambahan atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut. Perdamaian. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut, pasal 130 HIR. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak, sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah. Pasal 131 HIR, khusus untuk gugat cerai. Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami istri harus datang sendiri. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian. Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup. Penggugat-tergugat meninggal dunia. Jika penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Biaya yang timbul dalam persidangan. Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal perbuatan yang baru dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang di kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan. Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya. Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal perbuatan yang baru dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal perbuatan itu menurut hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat, pasal 160 HIR. Penggabungan perkara. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan,
serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. C. Proses acara permohonan. Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon. Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri, pasal 121 Hir. Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodau. Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut. Pasal 120 Hir. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan. Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak oleh seorang warga negara asing, WNA, terhadap anak warga negara Indonesia, WNI. Atau oleh seorang warga negara Indonesia, WNI, terhadap anak warga negara asing, WNA, SMA nomor 61983. Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi. Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa, permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun, permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, pasal 6 ayat 5, Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Permohonan pembatalan perkawinan, pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan pengangkatan anak, diperhatikan SMA nomor 61983. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit. Permohonan untuk menetapkan bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain di persidangan. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum, untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan bagi mereka yang berlaku hukum waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh notaris. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh lurah dan diketahui camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum. Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain-lainnya, misalnya warga negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Perhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, untuk beliau, Kepala Pembinaan Hukum, Arsupandi, tertanggal 20 Desember 1969,
No DPTI 12631269 yang terdapat dalam buku tuntunan bagi pejabat pembuat akte tanah, D. Dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85. Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Akta di bawah tangan mengenai keahli warisan. Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pernyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh notaris atau ketua pengadilan negeri. Setelah dibacakan dan dijelaskan di hadapan para pihak oleh ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk, tanda tangan mereka disahkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 2, 1, STBLD 1916-46 dengan cara di bawah pernyataan tersebut dibubui. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Mentok menerangkan bahwa orang bernama telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas. Dan setelah itu mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut, sebagai contoh. Catatan, akta di bawah tangan ini yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank atas nama, dan kemudian dibubui cap pengadilan negeri. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1, akta tersebut dicatat dalam buku register yang khusus disediakan untuk itu. Di proses acara perlawanan terhadap putusan First Take, pasal 129/153 RBG memberi kemungkinan bagi para tergugat yang dihukum dengan First Take untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan First Take. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan First Take harus memeriksa gugatan yang telah diputus First Take tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA nomor 9 tahun 1964. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG. Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RBG. Namun, eksekusi harus ditangguhkan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh pengadilan negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita concern satoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita concern satoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeri yang secara nyata menyita, pasal 195, 6, HIR, pasal 206, 6, RBG. Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotek atau kredit verband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini. Pemegang hipotek atau kredit verband, apabila tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debitur, ia langsung dapat minta eksekusi kepada ketua pengadilan negeri atau kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu nomor 56 Tahun 1960,
dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dalam praktek banyak sekali diajukan perlawanan pihak ketiga oleh istri atau suami dari tersita. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang memang harus ditanggung bersama. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri, maka istri atau suami bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan sukses, artinya ia dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, kecuali mereka yang menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan. Suami atau istri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga ia ikut bertanggung jawab. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh oleh pelawan setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada ketua pengadilan negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh ketua pengadilan negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenal diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpin olehnya. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoire dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBG atau RV, namun dalam praktek menurut jurisprudensi. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoire ini belum disyahkan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962, nomor 306 Kasib 1962. Rangkuman Jurisprudensi II halaman 270.